Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat datang di Nightmare Side Spooky Phone, di mana malam hari ini kita akan mendengarkan cerita-cerita pengalaman-pengalaman seram kamu yang akan kita telepon di Spooky Phone Nightmare Side. Sebelum kita masuk ke penelpon yang akan bercerita malam hari ini di Spooky Phone Nightmare Side, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share dan likes juga komen jika kamu suka video ini, karena kita selalu upload video-video seram di Nightmare Side channel YouTube-nya Ardan Radio setiap hari Kamis jam 8 malam. Dan pastikan kamu jadi orang pertama yang nonton konten-konten seram Nightmare Side di YouTube channelnya Ardan Radio. Dan pastinya selalu ingat, jangan nonton Nightmare Side ini sendirian. Halo. Yang kuntilanak itu ada di samping pas mau dibuka. Kuntilanak yang kita ini sih aku ya yang ngalamin. Ya pas aku balik lagi ke kamar, keesokan harinya mukanya enggak, jadi kayak ngebelakang gitu, terus kayak Sekarang kita akan masuk ke penelpon pertama di Spooky Phone Nightmare Side malam hari ini. Jadi untuk kamu yang ingin ditelepon juga di Spooky Phone Nightmare Side dan berbagi ceritanya, kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardanradio.com. Kamu tulis aja di situ nomor handphone kamu yang aktif, boleh kasih cerita sedikit pengalaman kamu yang mau kamu ceritain, dan kasih subjeknya Spooky Phone Nightmare Side. Dan ini dia penelpon pertama di Spooky Phone Nightmare Side malam hari ini. Dan penelpon pertama di Spooky Phone Nightmare Side malam hari ini adalah Putri. Hai Putri, apa kabar? Hai Kak, baik. Putri di mana posisi Putri? Aku di rumah Kak. Daerah mana rumahnya? Bandung? Subang. Oh, di Subang. Wow, oke. Iya. Daerah Subang saya sempat ke sana. Emang lumayan kental ya sama cerita-cerita seremnya ya. Iya, benar. Banyak juga pengalaman-pengalaman yang masuk nih di Nightmare Side. Ya ceritanya mungkin lagi berkunjung ke Subang, di villanya atau di jalannya. Nah kalau misalnya yang malam hari ini mau kamu ceritain Putri di Spooky Phone Nightmare Side, ini cerita kayak gimana nih? Jadi ini tuh di rumah sendiri sih Kak. Oke. Ya jadi emang kalau di rumah tuh suka sendiri kan, karena orang-orang rumah tuh kadang-kadang nggak di Subang. Gitu. Jadi waktu hari itu aku lagi sendirian, kayaknya kurang lebih tuh jam 11 nih ya, jam 11, dan aku tuh baru mau bersih-bersih, kayak baru mau cuci muka, sikat gigi dan lain-lain, beres nonton film sendiri. Dan aku baru beres nonton film horor juga sendirian gitu Oh, kan. berani banget ya. Oke. Terus udah gitu pas aku baru mau ke toilet, cuci muka, sikat gigi, tiba-tiba tuh keran di halaman depan tuh nyala sendiri. Oke, keran Tiba-tiba airnya. kayak kedengeran suara air yang ngalir dari keran gitu. Nah terus udah gitu akhirnya kan kayak baru aja berdiri, akhirnya nggak jadi ke toilet, akhirnya jadi ke halaman depan, ngeliat kok tiba-tiba ngalir sendiri. Kayak aku tuh kerannya bocor, ya kan. Nah ternyata tuh kalau bocor maksudnya nggak mungkin kepala kerannya pindah jadi kayak ngebuka gitu. Iya. Ya kan, tapi ini tuh kepala kerannya tuh muter, kayak emang ada yang buka gitu, bukan bocor. Akhirnya yaudahlah aku tutup lagi kan kerannya biar dia nggak penuh airnya di ember gitu. Akhirnya udah aku masuk, aku mau lanjutin lagi cuci muka dan lain-lain. Ternyata dia ngalir lagi Kak. Kebuka lagi airnya. Iya, kebuka lagi. Sama kayak, hah, ini apa sih kok kerannya yang error atau ada sesuatu hal gitu kan. Cuman karena emang dasarnya tuh aku tuh bukan yang penakut yang gimana-gimana, jadi aku nggak yang kabur terus nggak aku matiin, tapi aku balik lagi terus aku matiin lagi, karena ya kalau bocor terus banjir maksudnya kan sayang juga akhirnya kan, buang-buang.
Akhirnya aku matiin lagi. Itu tuh berarti ya jam 11 udah masuk ke jam 12-an kali ya. Terus udah gitu ya udah. Sampai sekarang aku nggak tahu itu tuh kenapa, karena sampai sekarang tuh kerannya baik-baik aja, nggak bocor gitu. Oke, berarti sering juga ya kejadiannya si keran tuh nyala sendiri. Bahkan tuh orang-orang rumah tuh nggak ada yang pernah ngalamin itu. Jadi Oh, cuman si pas keran ini kamu tuh baru aja. pertama kali nyala sendiri. Oke, pas kebetulan kamu lagi di rumah sendirian gitu nyalanya ya. Iya, malam jam 11 mana baru beres film nonton horor pula kan, tiba-tiba nyala sendiri kerannya 2 kali lagi nyala. Terus ada sesuatu yang pernah kamu lihat di sana nggak selain si keran itu? Kalau misalnya waktu kecil sih ada orang pintar yang datang ke rumah tuh, dia bilang emang ada sosok makhluk besar yang diem di sini. Terus belum juga di depannya tuh kayak ada cewek katanya kayak gitu yang emang udah lama juga di situ. Cuman katanya sih nggak ganggu. Cuman nggak tahu kenapa pas di hari itu mungkin dia mau diajak main atau gimana. Tahu aku sendirian di rumah kali ya. Iya, berarti relate ya. Aku juga tadinya mau bilang kalau kayaknya sosok yang ada di depan rumah kamu itu sosoknya perempuan yang biasanya orang bilang itu kuntilanak gitu. Karena si sosok serem juga ya. Ya, si sosok Kunti ini itu suka banget sama air gitu. Jadi mungkin dia apalagi kalau misalnya ada air yang menggenang gitu ya, kayak kolam atau mungkin karena kebetulan di ember bawah kerannya pun emang udah ada isi airnya, makanya tuh kalau dia kebuka kerannya tuh kedengeran suara air, ketemu air gitu loh. Iya itu biasanya mereka sosok-sosok itu kayak seneng aja mainin air, cepak gitu. Jadi biasa suka mainin. Waduh. Gak lagi lah ya. Iya. Menakutkan, walaupun aku bukan orang yang penakut, tapi ya kalau ditowel dikit aja kan kayak tetap aja ya merinding. Tetap aja ya. Tapi alhamdulillah belum pernah diliatin si sosoknya kan? Belum dan gak mau sih. Iya. Oke. Siap. Putri, terima kasih banyak. Iya. Udah mau sharing-sharing di Spooky Phone Nightmare Side. Bye. Oke. Itu tadi pengalaman Putri insan muda. Jadi ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan air, itu biasanya sosoknya yang setahu saya sih yang sering muncul ya perempuan. Dan ini kejadian-kejadian gak cuma di rumah. Sempat dapat cerita-cerita kayak gini, mirip ya, keran air nyala sendiri itu di sebuah penginapan, misalnya contoh di hotel, tiba-tiba di kamar mandinya tuh nyala sendiri, bathtubnya ngisi air gitu, dimatiin, ngisi lagi, pas dicek ke 3 kalinya ternyata ngelihat sosok perempuan tuh lagi duduk di dalam bathtub itu, dan kondisinya ya udah basah kuyup gitu, kayak ngeliatin rambutnya basah, semuanya basah, dan lagi tidur di bathtubnya itu sambil ngeliatin ke arah orang yang baru masuk ke dalam kamar mandi itu. Wah, ngeri. Dan saya tahu ketika ada sosok juga yang bisa menggerakkan benda sampai bisa nyalain keran, mindahin barang, itu sosok yang lumayan kekuatan atau energinya tuh besar banget. Karena untuk sebuah sosok bisa menampakkan diri atau bisa menggerakkan benda terlihat atau terasa, terdengar oleh seseorang, itu bukan sosok yang biasa. Itu sosok yang punya energi yang cukup tinggi. Dan mungkin di rumahnya Putri, kalau tadi bilang ada paranormal atau orang pintar datang ke sana dan bilang ada sosok yang besar atau ada sosok perempuan yang cukup lama udah tinggal di sana, ya berarti sosok-sosok itu punya energi yang cukup besar. Masih di Spooky Phone Nightmare Side. Oke, kita masuk ke Spooky Phone Nightmare Side yang kedua malam hari ini. Kira-kira siapa yang bakalan bercerita insan muda? Kalau tadi pengalamannya di Subang nih, di rumahnya. Kalau sekarang, wah, di mana nih? Coba kita cek.
Oke, di Spooky for Nightmare Scene kedua malam hari ini kita terhubung dengan Rahmat. Halo, selamat malam Rahmat. Malam, Oke, Rahmat ini lokasi di Bandung ya Rahmat ya? iya di Bandung, Oke, kamu udah kirim email ke tim Nightmare Side dan pengen berbagi cerita di Spooky for Nightmare Side. Nah, pengalaman apa yang Iya. pengen kamu ceritain nih malam ini nih Rahmat? Jadi waktu itu tuh posisinya saya masih kuliah waktu itu. Oke. Semester 3 lah, sekitar semester 3. Mm-mm. Saya kayak main gitu sama teman-teman di rumah teman di Setiabudi lah, di Oke. Gerlong. Ya. Nah, jadi emang rumah teman saya itu kayak sekedar maksudnya dia beli rumah tapi keluarga itu nggak tinggal di situ gitu. Oke. Keluarganya nggak tinggal di situ. Terus kayak kan udah lama kosong juga kan rumahnya, terus dia ngajak main ke sana gitu sekalian bersih-bersih. Mhm. Ternyata ya kita juga kan namanya juga mahasiswa ya waktu itu, nggak tahu gitu mas dengan sosok-sosok yang kayak gitu, jadi kayak masih rada sompral-sompral juga anak-anaknya. Oke. Ya. Nah terus kayak ada satu kejadian lagi rame-rame gitu, lagi bakar-bakar di situ, teman saya datang kayak diusir gitu. Emang posisinya di situ berisik banget, kayak nyanyi-nyanyi gitaran gitu. Diusirnya tuh kayak gimana maksudnya? Kayak ada teman saya datang telat kan, dia mau masuk rumah itu, kata dia ada sosok gede kayak udah tua gitu, ngusir pakai bahasa Sunda gitu kalau nggak salah. Dia cerita kayak, kamu pulang aja, ngapain kesini, kamu itu kotor, digituin. Oke. Iya, terus dia pulang ke kosannya waktu itu. Dia nelpon ke orang yang ada di dalam rumah itu kayak, tadi gue diusir katanya gitu, sama ada kayak bawa bapak tua gitu di depan rumah lu, nggak boleh masuk gitu katanya. Nah dari kejadian itu udah pada aneh dong, makanya teman-teman juga kayak ngira ada sesuatu gitu, tapi masih acuh tuh, maksudnya mereka kayak ya udahlah, mungkin yang jaga rumah ini kali, atau nggak ngerti lah gitu. Terus pokoknya setiap kali kesana tuh pasti ada kejadian sampai kayak waktu itu saya nemu orang yang ibaratkan ngerti kayak gitu-gituan lah, bisa dibilang indigo kalau nggak salah. Yeah. Nah itu saya ceritain gitu ke dia gimana waktu itu posisinya segala macam, dan akhirnya orang itu penasaran kan kayak gimana rumahnya, dia pengen lihat. Nah terus datang tuh, kalau nggak salah dia sekalian pembersihan lah kata dia. Nah waktu itu beneran saya posisinya berlima, pokoknya saya posisinya berlima itu ke rumah itu, terus ngebersihin halaman belakang rumahnya, bener nemu sesuatu gitu kayak baju jawara gitu. Baju jawara? Iya, kayak baju-baju pesilat gitulah. Oh, ketemu baju jawara di dalam rumah itu? Di dalam tanah, iya, lagi di dalam bersihin tanahnya. rumput. Wow. Iya, di dalam tanah. Jadi sampingnya itu kalau nggak salah bekas sumur. Oke. Nah, udah tuh dibersihin semuanya, tanaman dicabut-cabutin, tanaman-tanaman liar. Terus bajunya juga dibersihin gitu, ditaro. Nah, naik ke atas. Nah, kebetulan orang yang saya bawa ini katanya dia bisa interaksi lah sama makhluk-makhluk sana. Terus teman saya kayak bilang, coba pengen tahu aja gitu kenapa setiap kita semua kesini selalu digangguin gitu-gitu. Ternyata pas dia orang yang indigo ini mencoba interaksi gitu, kayak dia awalnya nanya siapa yang berani dimasukin gitu kan. Dari saya berlima nggak ada yang mau berani gitu. Terus akhirnya oh ya udah, akhirnya saya ditunjuk kayak, coba Mat pegang tangan saya gitu. Saya deg-degan dong kayak, wah ngapain, kenapa ini gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba dia badannya langsung lemes, langsung berubah gitu jadi cewek kayak kuntilanak gitulah.
Oh, wow. Awalnya dia nangis tuh, nangis nunduk kayak Mm. saya nanya udah baik-baik gitu kan, makanya di dalam kamar tuh posisinya. Eh, Kenapa? Pokoknya pokoknya baik-baik nanya, dia nangis, masih masih kayak gitu. Terus saya lihat muka orang yang indigo ini juga Mm. kayak beda gitu, Berubah ya. Oke. Iya kayak rada-rada berubah gitu. Terus saya kan makin ngeri dong kalau misalkan di dalam kamar, soalnya kan itu kayak ibaratkan tempatnya dia gitu kan, Mm. Nah, terus saya kayak coba narik dia keluar gitu ke ruang tamu, kayak ke tempat yang lebih yang ngebuat saya nyaman lah buat nanya-nanyanya gitu, Mm. Takutnya kan kalau misalkan di dalam kejadian sesuatu saya ngeri juga. Mm. Terus saya sama teman-teman saya nyoba narik dia ke belakang, ke ruang tamu. Saya udah berdiri saya tarik. Terus tiba-tiba pas udah kayak kan di ruang tamu itu, sebelum ruang tamu ada tengah-tengahnya kamar mandi. Oke. Nah pas udah nyampe kamar mandi dia nggak mau langsung berhenti gitu, Mm. langsung berhenti, susah, berat banget ditarik. Oh. Terus saya paksa kan, terus dia kayak ngamuk gitu, tangan saya dicengkrem, kayak bener kuat banget. Teman-teman saya yang berempat pada kabur ke kamar satunya lagi, itu langsung ditutup. Saya sisa sendiri gitu, Oh, wow. Pada lari ya. Nah itu iya, itu nyebelin banget sih teman-teman saya gitu, Mm. bener-bener dicengkrem gitu, terus akhirnya ya mau nggak mau namanya juga orang panik gitu, Mm. saya langsung ya udahlah dorong aja gitu orang itu. Mm. Saya dorong pas, terus teman saya ngebukain pintu dikit, saya masuk tuh, itu bener-bener kaki saya berdarah, kepentok apa namanya pintu gitu. Mm. Nah bekas cengkramannya juga ada bekas tangan gitu, Oke. wah itu Berbekas bener-bener ya. pas pas tangan saya dicengkram tuh dia teriak ngomong, kamu di sini aja, dia ngomong gitu, mukanya tuh beda, Mm. kayak teriak. Itu bener-bener wah serem dah kalau diingat-ingat mah. Saya Tapi langsung lemes gitu. terjawab berarti ya sosok apa yang ada di sana di rumah itu yang sering Iya, ganggu. jadi kayaknya ada beberapa sosok kayak yang penjaganya yang bawa bapak itu, sama Hmm. sosok kuntilanaknya yang di atas suka nangis, suka gelantungin kaki juga katanya. Oke. Lumayan ngeri ya rumahnya ya. Itu Sampai iya sekarang emang rumahnya masih ada. masih ada di Gerlong, Masih kosong. dan masih kosong soalnya dia tinggal kan sama kakaknya, terus kakaknya ngekos, dianya juga ngekos akhirnya. Oh, jadi rumah itu kosong ya. Iya, jadi katanya ada yang bilang itu ada beberapa kiriman ke rumah itu. Oke, wah iya sih bisa jadi ya. Berarti ini kapan-kapan kalau tim Nightmare Side boleh berkunjung ke sana, coba kita cari ya ininya, Boleh sih ya. ininya apa namanya, di balik dari baju jawara itu siapa ternyata dan Iya. lain-lain. Wah seru tuh kayaknya kalau kita bisa ke sana. Siap. Rahmat, terima Ya, kasih banyak udah berbagi pengalamannya di Spooky Phone Nightmare Side. oke siap, Pak. Sama-sama, A. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Oke, insan muda itu tadi Rahmat di Spooky Phone Nightmare Side, dan sebuah rumah yang udah ditinggalin kosong itu udah pasti ya ada sesuatu yang mengisi. Bahkan 3 hari pun rumah itu kosong. Nah, mitosnya itu udah diisi sama yang lain. Apalagi yang sudah bertahun-tahun kosong. Ada mitos kalau misalnya kamu pergi meninggalkan rumah, tempat tidur tolong dilipat, jangan dibiarkan seperti ya tempat tidur aja biasa, karena katanya bakal ada yang tidurin tempat tidur itu dan itu bukan manusia gitu. Jadi setelah kita pulang tidur di sana itu pasti nggak nyaman, ada erep-erep, mimpi buruk didatengin dan lain-lain. Nah, termasuk eh, rumah yang pastinya udah kosong cukup lama, itu udah pasti ada yang suka untuk tinggal di sana, bahkan menetap di sana. Atau mungkin ada cerita lain di balik sebuah rumah. Kenapa rumah itu bisa berhantu? Karena mungkin zaman dulunya ada yang terkubur di dalam rumah itu, ada ya sebuah pohon yang ditebang hingga akhirnya jadi rumah itu, yang dimana pohon tersebut adalah tempat
sesepuh yang sudah lama mungkin ada di tempat itu, kita tidak pernah tahu. Jadi intinya dimanapun kita berada dan kemanapun kita, sepertinya norma-norma kesopanan itu nggak cuma diterapkan pada manusia, tapi juga pada hal-hal yang tidak terlihat. Punten-punten, permisi atau salam kayaknya harus juga deh ketika kita datengin sebuah tempat baru. Terima kasih Insan Budi udah nonton Spooky Phone Nightmare Saat malam hari ini. Jika kamu punya pengalaman-pengalaman serem yang ingin kamu bagikan di Spooky Phone Nightmare Saat, kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardanradio.com. Sampai ketemu lagi di Spooky Phone Nightmare Saat selanjutnya. Di Basta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan nonton Nightmare Side Spooky Phone ini sendirian.